Guys kan udah tahu belum berita terbaru? Dan inilah berita terbarunya. Tara mak jreng, Demokrat ungkap inisial capres yang akan didukung di pemilu 2024. Kata kuncinya WO. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat yang juga juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengungkapkan inisial calon presiden yang bakal didukung Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono di Pilpres 2024 besok. Herzaki mengatakan calon presiden yang bakal didukung berinisial WO. Herzaki juga mengatakan Partai Demokrat akan berjuang terus agar calon presiden yang kami dukung bisa mendapatkan amanah dari rakyat dan benar-benar amanah jika terpilih. Waduh guys, waduh, kata kuncinya lama-lama bikin penasaran nih Partai Demokrat. Kalau dilihat-lihat WO itu kan keduanya nih antara Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo, ujung-ujungnya WO semua nih. Waduh, jadi bikin penasaran ya siapa yang bakal dipilih oleh Partai Demokrat. By the way guys, siapapun yang akan didukung oleh Partai Demokrat, entah itu nanti Pak Prabowo atau mungkin nanti yang akan dipilih adalah Ganjar Pranowo, siapapun yang akan dipilih oleh Partai Demokrat, dua-duanya adalah orang baik dan orang hebat. Karena yang kita semua tahu dari kedua kandidat hebat ini, Pak Prabowo yang kita kenal adalah seorang prajurit yang puluhan tahun berbakti untuk negeri. Sedangkan Pak Ganjar Pranowo juga sosok orang yang baik, punya pengalaman di legislatif dan juga 2 periode memimpin Jawa Tengah. Makin penasaran ya guys ya, kira-kira siapakah di antara 2 kandidat WO ini yang bakal dipilih dan didukung oleh Partai Demokrat? Pastinya mereka berdua ini adalah orang-orang hebat yang harus kita dukung. Dan Partai Demokrat usai dihianati, kemudian setelah itu keluar dari koalisi dan mencabut dukungannya kepada sang mantan. Sekarang udah bisa bebas kemana Partai Demokrat akan berlabuh. By the way, Demokrat boleh kok berkoalisi dengan siapa aja. Satu doang yang gak boleh, berkoalisi sama pengkhianat. Waduh, jadi gak sabaran siapa yang bakal dipilih dan didukung oleh Partai Demokrat. Apakah Pak Prabowo atau Ganjar Pranowo? Kita tunggu aja di Tara mak jreng berikutnya. Caimin yang katanya ingin memberikan uang sebesar 6 juta rupiah setiap bulan kepada ibu-ibu hamil. Apakah benar hanya sebatas ngibul-ngibul saja atau ada agenda atau skenario yang memang direncanakan secara serius untuk menghancurkan negara kita? Ya karena konsekuensi untuk dekat-dekat dengan orang ngibul, jadi ikut-ikutan ngibul. Yang bayangnya kita udah tahu gitu. Kalau ngeliat dari program-programnya, apa yang mereka canangkan dengan makan gratis, BBM gratis, ibu hamil dikasih 6 juta, itu adalah kelompok-kelompok yang sama. Memang beda koalisi, tapi cara-caranya sama. Kita nggak bisa tutup mata juga dengan pihak-pihak asing yang punya kepentingan dengan segala cara dan intriknya. Ya, seperti misalkan duta besar Amerika tiba-tiba datang ke PKS, yaitu untuk apa? Apa hubungannya? Sehingga kalau ada upaya-upaya untuk menggagalkan Pak Ganjar seperti yang tersebar dokumen-dokumen CIA katanya gitu ya, itu jangan-jangan masih menjadi bagian dari skenario ini, menjadi bagian dari rencana dan program-program ini. Bapak Anies Baswedan sendiri ingin meminta kepada semua pihak, semua orang supaya stop melabel Pak Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas. Tidak bisa ya, kita tidak bisa melupakan apa itu sejarah Pak Anies. Bahkan Pak Anies sendiri sudah suka sekali memporak-porandakan sejarah Indonesia ya. Jadi daripada itu kita semua sudah tahu siapa Pak Anies sebetulnya. Pak Anies ini bukan ingin memajukan Indonesia ataupun bukan ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik, tetapi Pak Anies ingin merubah dan membuat kacau di Indonesia. Dari setiap pidatonya, setiap Pak Anies mengatakan tentang sejarah, tapi Pak Anies selalu mengatakan kebalikannya gitu. Seolah-olah kita sebagai warga pribumi ini tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dan seolah-olah dia sendiri yang paling benar dan paling pintar. Gitu. Ya, kita harus waras, harus bisa memilih calon pemimpin yang baik. Ya. Sekarang ini tidak perlu muluk-muluk deh, tidak perlu rakyat nih, tidak perlu perkataan yang muluk-muluk dan tidak memerlukan kampanye-kampanye yang menjanjikan gratis-gratis, tidak perlu. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah.
Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Nah, di sini kalau pendukung Pak Anies kalau tidak menyukai komentar saya, tolong sebutkanlah prestasi Pak Anies. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies, tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Salah satu pendukung yang dibuat kecewa dan marah atas keputusan Anies Baswedan itu adalah Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin. Bahkan ya, Novel Bamukmin juga mengatakan bahwa pemilihan Caimin sebagai cawapres justru akan mencoreng pencapresan Anies Baswedan. Begitu katanya. Ya, memang begitulah yang namanya Novel Bamukmin ini. Entah apa yang membuat dirinya sehingga sangat pede untuk menjadi calon wakil presiden di 2024 nanti. Ya, kalau boleh saran, setidaknya ya, kalau ingin menjadi cawapres, tolong supaya giginya itu ditambal terlebih dahulu. Saya pribadi sampai saat ini menimbang dan memutuskan masih keberatan dengan Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Boleh dikatakan Cak Imin banyak dugaan tersangka sebagai pelaku yang melakukan korupsi, baik yang korupsi yang berkaitan dengan TKI maupun yang isu yang sangat berat itu isu yang sangat berat itu adalah kardus durian. Bagaimana kita mendukung orang gurunya saja dikudeta, Gus Dur aja dikudeta sama Cak Imin gitu kan. Wah, ini artinya Cak Imin ini betul-betul perlu dipertanyakan, kok dengan NU saja tidak sejalan gitu. Artinya partai-partai pendukung saja dikecewakan, yang betul-betul punya kontribusi, apalagi kita gitu kan. Saya juga keberatan dengan Nasdem karena Nasdem juga ada pelaku yang kita melihat dari Nasdem ini adalah tokoh yang justru menistaan agama. Saya dan kawan-kawan yang melaporkan itu Victor Leskodat, kok justru Anies berdampingan dengan partai-partai kelompok-kelompok menista agama. Dan sampai saat ini Nasdem belum memberikan klarifikasinya, Surya Paloh belum memberikan klarifikasinya, kemudian Cak Imin juga belum memberikan klarifikasinya gitu. Dan ini kita tunggu gitu daripada Anies Baswedan bersama Surya Paloh bersama dengan Cak Imin harus memberikan klarifikasinya. Nah, itu menjadi catatan, tahu-tahu bersama Nasdem, tahu-tahu bersama PKB. Nah, ini kan kita bingung menentukan pilihan seperti apa nanti ke depan. Anies yang kita perjuangkan loh 212. Karena saya yang pertama melaporkan Ahok ke Mabes Polri. Kolaborasi atau kerjasama antara 212 dengan NU itu sangat bagus. Dan ini kalau memang itu tercapai dan itu bisa, saya yakin Anies bersama Cak Imin bisa memenangkan Pilpres karena sudah mewakili NU dan spirit 212. Karena boleh dikatakan masa yang besar saat ini adalah masa 212 dan itu nggak bisa dipungkiri. Tidak memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi
gubernur. Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke. Kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Caimin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak kita untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diambil, diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan-pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerjasama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang, PKB-nya itu
yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu.
Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OPOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Hari ini saya ingin melanjutkan bahasan terkait program atau ide dan gagasan Caimin yang katanya ingin memberikan uang sebesar 6 juta rupiah setiap bulan kepada ibu-ibu hamil. Apakah benar hanya sebatas ngibul-ngibul saja atau ada agenda atau skenario yang memang direncanakan secara serius untuk menghancurkan negara kita? Ya karena konsekuensi untuk dekat-dekat dengan orang ngibul, jadi ikut-ikutan ngibul. Jadi kalau Caimin dan timnya jadi ikut-ikutan ngibul, ya itu kan gabung sama Anies. Jadi wajar gitu ya, wajar dia ngibul. Ya karena kalau sampai kemudian ibu-ibu hamil diberikan 6 juta setiap bulan, itu akan memicu banyak orang untuk hamil. Sangat banyak dan itu kemudian akan membahayakan negara kita. Kalau tujuannya hanya untuk berbohong kepada masyarakat, seperti janji-janji kampanye Anies Baswedan misalkan gitu ya, saya bisa maklum gitu. Saya sangat yakin bahwa kalau negara kita jadi overpopulasi atau angka kelahiran kita jadi nggak terkontrol, jadi banyak orang pengen hamil dan melahirkan pada akhirnya, itu akan membuat negara kita jadi susah untuk maju. Karena kemudian setelah itu dia menjadi negara miskin gitu. Pertanyaannya adalah, apakah upaya untuk memberikan subsidi atau uang sebesar 6 juta setiap bulan kepada ibu-ibu hamil itu adalah bagian dari cara para politisi kita untuk mengarahkan negara kita ke arah sana? Kalau kemudian ini adalah sebuah skenario atau cara-cara untuk menghancurkan negara kita, ini yang perlu kita pikirkan lebih detail gitu. Karena apakah itu bagian dari skenario atau perencanaan yang dilakukan oleh tim Caimin dan Anies Baswedan? Saya nggak tahu. Tapi kalau kita berkaca kepada Pak Jokowi hari ini yang berkali-kali menolak berlawanan dengan Amerika dan Eropa yang meminta agar ekspor nikel itu dibuka kembali, dan Pak Jokowi bilang no, kita nggak mau, kita harus bikin dan olah di sini untuk manfaat negara kita dan masyarakat kita, itu kan membuat Amerika dan Eropa jadi marah gitu. Kalau kita ngelihat permintaan dunia hari ini dan mengarah kepada mobil listrik yang kebutuhan utamanya adalah baterai, dan bahan baku utama baterai atau kebutuhan utama baterai adalah nikel gitu ya. Jangan-jangan memang ini ada skenario untuk mengarahkan Indonesia menjadi negara yang punya sumber daya alam yang dibutuhkan oleh banyak negara, tapi negaranya gak berkembang dan koruptif dan susah untuk maju. Kenapa? Karena angka kelahirannya dipaksa untuk tinggi, dibuat untuk tinggi. Politiknya akan jadi nggak stabil, ekonominya akan susah untuk berkembang gitu. Dan dengan situasi yang seperti itu akan membuat pemerintah atau negara kita jadi tidak punya posisi tawar kepada negara-negara asing, karena kita akhirnya menjadi negara yang bergantung kepada banyak negara-negara asing ya. Dan kemarahan Eropa ini, kemarahan negara-negara besar di dunia itu bisa saja kemudian dijawab dengan strategi kampanye atau strategi untuk menghancurkan Indonesia dari dalam lewat tangan-tangan politisi kita yang korup dan kotor. Kalau itu sampai kemudian terjadi, naudzubillahi min dzalik gitu ya. Dan itu akan jadi membuat negara kita kembali susah payah dan kewalahan untuk mengatur masyarakatnya sendiri, sehingga pihak-pihak asing bisa dengan mudahnya untuk masuk ke negara kita dan memainkan strategi politik propaganda. Karena kalau seperti sekarang gitu ya, itu asing itu susah sekali untuk membuat gara-gara. Ya minimal dengan bungkamnya HTI dan FPI hari ini itu kan jadi sudah mulai berkurang angka-angka demonstrasi gitu kan. Kita nggak bisa tutup mata juga dengan pihak-pihak asing yang punya kepentingan dengan segala
cara dan intriknya gitu ya. Seperti misalkan duta besar Amerika tiba-tiba datang ke PKS, ya itu untuk apa? Apa hubungannya? Sehingga kalau ada upaya-upaya untuk menggagalkan Pak Ganjar seperti yang tersebar dokumen-dokumen CIA katanya gitu ya, itu jangan-jangan masih menjadi bagian dari skenario ini, menjadi bagian dari rencana dan program-program ini gitu ya. Karena iya kan gitu ya, seperti dokumen CIA yang kemudian beredar di mana-mana sekarang dan kemudian dibantah sama duta besar Amerika, siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Gak ada yang tahu gitu ya. Sehingga dengan cara menunjuk atau mendukung satu komposisi politisi konyol yang tidak tahu memimpin negara, dan kemudian kalau dia menang, dia berkuasa, maka program-program apa yang diinginkan oleh pemerintahan Amerika, negara Amerika, itu akan lebih mudah untuk dicapai. Dan itu semua membahayakan negara kita. Yang bayangnya kita udah tahu gitu. Kalau ngelihat dari program-programnya, apa yang mereka canangkan dengan makan gratis, BBM gratis, ibu hamil dikasih 6 juta, itu adalah kelompok-kelompok yang sama. Memang beda koalisi, tapi cara-caranya sama gitu. Untuk supaya masyarakat kita jadi kurang produktif, kurang semangat gitu, karena apa-apa disubsidi, semuanya dikasih murah, APBN kita jadi bengkak, posisi negara kita jadi lemah, ekonominya jadi susah berkembang, dan masyarakatnya adalah masyarakat-masyarakat yang malas dan tidak mau berlomba-lomba untuk menjadi masyarakat-masyarakat yang produktif. Dan itu sekali lagi akan sangat-sangat membahayakan negara ini. Jadi dengan situasi yang seperti itu, itulah nampaknya yang mungkin dikehendaki oleh pihak-pihak asing, oleh pihak orang-orang yang pengen nikel kita, yang pengen mengambil nikel kita sebanyak-banyaknya dan sumber daya alam lainnya. Dan semua cerita atau skenario ini tidak akan pernah bisa terjadi kalau Ganjar yang memimpin selanjutnya. Karena Ganjar jelas pasti akan mengikuti arahan dan aturan sebagai petugas partai, sama seperti Presiden Jokowi, akan mengarahkan semua sumber daya alam kita untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Seperti cita-cita Bung Karno. Ada upaya-upaya serius untuk menguasai negara ini yang kaya akan sumber daya alam, dan itu bisa dikuasai hanya dengan cara mendukung satu pemimpin yang konyol, yang tidak berpikir soal rakyatnya, yang hanya berpikir soal perut dan kroni-kroninya. Kemudian dibuatlah program-program untuk membuat negara kita jadi lemah secara politik, lemah secara ekonomi, sehingga harus bergantung kepada banyak negara asing, dan akhirnya Amerika, Eropa, negara-negara asing bisa masuk ke negara kita, dan itu sesuai dengan koalisi-koalisi perubahan yang mereka canangkan. Mereka ingin berubah, ya mungkin ini salah satu sponsornya gitu. Mereka ingin perubahan. Sementara kita ingin keberlanjutan. Kita ingin presiden selanjutnya adalah presiden yang tidak bisa didikte oleh Amerika dan Eropa. Adalah presiden yang berani mengambil keputusan dan kebijakan untuk melawan negara-negara asing demi kemaslahatan masyarakatnya sendiri. Dan itu saya pikir hanya ada di Pak Ganjar dan PDI Perjuangan. Ya, jadi kalau Ganjar yang jadi presiden ke depan gitu ya, maka perlawanan terhadap Amerika dan Eropa itu akan terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Dan itu semua kita lakukan untuk mengarahkan negara ini menjadi negara maju, negara emas tahun 2045, dan menjadi negara mercusuar dunia. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith.
dipuja-puja. Padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.